Kembali bersama kami, pemirsa. Science Forensic sedang bekerja, namun kini mata masyarakat tertuju penuh pada transparansi prosesnya. Ketika kejanggalan demi kejanggalan dibongkar, pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa pelakunya, melainkan siapa saja yang pasang badan. Nah, di sisi lain, jangan sampai publik tersedot habis perhatiannya pada kematian Sutrimo hingga melupakan perkara utama, yaitu sekali lagi, dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Dan kita langsung masih bersama panel saya, ada Mbak Cassandra, Pak Arianto juga, Bang Darmawan dan juga Bang Andi. Saya ke Bang Darmawan. Bang, klien Anda kan tadi, sekarang dugaannya TPPU dan korupsi. Ketika ada kasus ini, apakah menurut Anda ya, posisi klien Anda semakin terpojok, plus juga publik kan tertujunya pada Sutrimo nih untuk saat ini ya. Ada juga yang bilang, jangan fokus ke Sutrimonya deh, kita fokus ke Pak Febrinya, takutnya ini pengalihan isu. Tanggapan Anda, Bang? Ya, saya mulai dari menyambung Mbak Cassandra tadi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu justru memperkuat fungsi kita membutuhkan hukum. Ya. Kenapa? Karena hukum bicara tentang kepastian. Jadi kalau memang ada satu peristiwa, kita serahkan pada hukum agar dia pasti. Nah, makanya tadi kemungkinan-kemungkinan tadi tidak boleh kita jadikan kesimpulan. Nah, saya juga menanggapi Mas Ardi bahwa spirit kita dalam penegakan hukum, kita mendorong agar Polri profesional, agar satu peristiwa itu bisa disampaikan dengan baik, tidak boleh kemudian menjadikan kita jumping conclusion dong. Gitu. Pak Arianto tadi sudah benar tuh bahwa harusnya kita tertib dulu nih cara berpikirnya, ditemukan dulu sebab kematiannya apa. Gitu. Ini kita sedang mencari itu, lalu tiba-tiba kita sudah lompat kepada jangan-jangan ada hubungannya dengan ini, jangan-jangan ada hubungannya dengan itu. Nah, saya pikir hukum harusnya tidak bekerja demikian ya, dan menurut saya kita semua bersabar untuk sama-sama, kami juga berada di posisi yang sama untuk menunggu ini gitu. Proses ini akan menunjukkan kita apa fakta sebenarnya gitu, dan lagi-lagi harapan kami ini tidak menjadi spekulasi dan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Gitu. Kalau Bang Andi bahwa kasus ini jangan sampai tadi mengaburkan substansi utama kasus mega korupsi. Walaupun kasus ini mungkin nantinya ya kita tidak tahu akan berkaitan ataupun tidak. Anda melihat bahwa publik juga harus hati-hati melihat kasus ini plus juga kasusnya Pak Febri. Ya, kalau ini ada kaitannya, ini ada kaitannya, justru itu berisiko terhadap membuat terang kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Febri, begitu kan? Artinya apa? Yang dilakukan, yang terjadi terhadap Pak Sutrimo itu adalah penghilangan saksi, gitu ya, penghilangan saksi. Nah, tapi lagi-lagi, ya memang ini bukan public jumping into conclusion, tetapi ini adalah dugaan-dugaan publik yang saya kira itu cukup beralasan, begitu ya, bahwa dari satu peristiwa hukum dan kemudian ada peristiwa lain yang juga itu diduga memiliki kaitan dengan atau peristiwa hukum juga begitu. Kemudian publik mengaitkan itu sangat beralasan, cukup beralasan. Nah, tinggal itu adalah yang diuji adalah aparat penegak hukum kita apakah bisa menjelaskan, membuat terang hal ini semua kepada publik bahwa tentang apa yang terjadi terhadap Pak Sutrimo dan juga penegakan hukum terhadap kasus Pak Febri itu juga berjalan secara akuntabel dan terbuka. Begitu baru publik percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum kita. Tetapi ketika kasus kematian Pak Sutrimo ini gelap, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dalam kasus Pak Febri yang korupsi itu juga masih memiliki persoalan. Ini tentu akan Bang Andi, kalaupun skenario gini Bang, nanti pun misalnya hasil ini anti klimaks lah, beliau misalnya mati memang ada penyebab penyakit atau apa wajar. Apakah publik bisa menerima ini? Karena gini, ada anggapan bahwa terlalu kebetulan atau naif kalau pekerja ya seorang bos yang kena kasus tiba-tiba mati gitu. Ya, sepanjang sesuai dengan penalaran publik yang wajar, publik pasti akan menerima. Gitu. Tetapi kalau penjelasan tersebut itu terlalu bertentangan dengan logika publik, akal sehat publik, saya kira itu publik akan terus mempertanyakan. Makanya ini scientific base perlu sekali ya, untuk tadi tahu bagaimana hasil ekshumasi ini. Baik, Pak Arianto, bahwa ya kita kan wajar publik punya anggapan seperti itu. Polisi juga sudah melakukan ekshumasi. Anda melihat bahwa pun nanti prosesnya kan memang 2 minggu, 3 minggu ya, kan kita tahu ekshumasi itu. Kalaupun nanti anti klimaks Pak, bahwa sebenarnya
yang tim ini juga tim-tim yang profesional ya Pak, gabungan seperti itu. Jadi memang bisa dijamin bahwa hasil ekshumasi nanti memang independen dan transparan ya Pak ya. Tanggapan Anda Pak? Ya, jadi begini, saya kemarin melihat satu poin yang saya jawab yang belakangan ya. Ya. Saya kemarin lihat pengumumannya itu, waktu ekshumasi itu, mengundang dari pakar-pakar luar kan. Nah ini suatu kemajuan menurut saya, bahwa polisi itu terbuka, tidak dicurigai ya, menggunakan standarnya sendiri seperti yang digugat oleh si Rismon itu kan. Nah ini sudah bagus itu. Tapi kemudian ini ya, sekarang ini tugas polisi adalah seperti tadi menjawab Pak Andi tadi mengatakan kalau publik itu sesuai dengan penalarannya itu pasti tidak akan gugat. Kalau bagi saya ini menjadi tantangan dari polisi ya. Polisi sekarang itu sudah menemukan target ini Pak. Targetnya adalah suatu penyidikan kasus pembunuhan atau pembunuhan yang direncanakan. Ya. Untuk mengumpulkan itu tuh sebenarnya berat banget Pak menurut saya ya. Bukti-bukti itu. Nah, tapi polisi sudah berani mencanangkan itu. Berarti polisi sudah menantang ya tugas ini akan diterangkan sejelas-jelasnya Pak mengenai apakah ada kasus ini suatu pembunuhan atau tidak. Makanya sekarang ini polisi ya kerjakan semua. Ekshumasi ini bagi saya menurut hemat saya dia tidak terlalu diharapkan dari hasil ini doang. Tapi yang diharapkan adalah tadi itu dari jejak digital, kemudian jejak psikologi tadi yang itu yang nanti pasti akan diungkap. Hasil ekshumasi mati wajar ataupun tidak wajar itu bagian kecil daripada untuk membuat terangnya perkara. Kenapa bapak ini meninggal, kan baru satu langkah aja. Jadi, oh ini meninggal karena ini, baru satu itu. Tapi siapa yang melakukan butuh butuh keterangan digital yang lain. Jadi kita bisa tadi ya Pak, trace digital itu yang lebih kuat sebenarnya. Ya digital, kesaksian. Dan satu lagi saya berharap mudah-mudahan ada nanti justice kolaborator. Baik. Sehingga bisa menambah. Ini kasus di kasus Sambo dulu itu terungkap karena ada justice kolaborator yang bisa meringankan penyidikan itu sehingga lebih singkat. Itu kira-kira bayangan saya. Baik, Mbak Cassandra, singkat Mbak. Ini kan dua kasus besar beriringan seperti itu ya Mbak ya. Plus juga ya kebetulan itu ada di sini seperti itu. Walaupun masih kita cari nanti scientificnya, digitalnya, semuanya base-nya. Apa yang publik harus pahami Mbak ketika dua kasus besar ini secara tidak langsung berkaitan dan mengarah ke dugaan yang ada seperti itu? Baik, saya kira kita semua harus memastikan bahwa ada dua peristiwa yang berbeda dan tentu saja dua peristiwa ini harus betul-betul dibuktikan unsur pelanggarannya, unsur kejahatannya, unsur pelanggaran hukumnya gitu ya. Nah, lalu kemudian apabila nanti ada keterkaitannya baru itu bisa menjadi penjelasan yang lebih besar untuk masyarakat. Tetapi sekali lagi kita tentu berharap bahwa apapun yang dilakukan ini adalah juga untuk memenuhi rasa keadilan tadi kalau saya bicara Bapak dengan Bapak di balik layar ini gitu ya. Bahwa polisi itu juga pasti bekerja tidak hanya untuk memastikan keamanan negara tetapi juga untuk rasa keadilan bahwa di satu titik ada keluarga yang kehilangan dan tentu saja harus dipastikan apakah memang ada kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang patut diduga sebagai sebuah pembunuhan yang membuat seseorang kehilangan nyawanya. Lalu sementara di satu titik ada kasus yang lain gitu. Saya berharap bahwa sekali lagi proses penyelidikan apapun dan proses hukum yang terlibat ini tentu harus dilaksanakan secara semaksimal mungkin. Sedikit aja. Siap. Susah nggak sih kasus ini? Atau gampang sebenarnya? Kalau menurut saya sebenarnya mudah ya Pak ya. Tadi kan Bapak harusnya dari awal sudah ada pernyataan atau sudah ada, tapi mungkin agak terlambat gitu ya. Baik, Pak Arianto, gampang nggak sih ini Pak sebenarnya? Susah? Saya kira susah ya untuk menerangkan, karena butuh keterangan yang banyak sekali itu, dan keterangan itu sudah terpendam. Baik, berarti dengan kata lain gampang-gampang susah. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan sudah merestui ya Pak ya. Nah kita sekarang Bang Darmawan dan juga Bang Andi dan juga Mbak Cassandra dan Pak Arianto ini kita masuk ke sesi quick fire ya. Ini quick fire boleh kita tampilkan dulu quick fire seperti apa. Nah, yes, quick fire ini ya gampang sebenarnya Bang Darmawan. Saya tanya jawab aja. 1-2 kata, nggak perlu dijelasin, ya, karena ini akan menguji psikologi kita. nggak bercanda. Nah, saya akan coba ke Pak Arianto dulu, Pak. Anda yakin Polri dan jajarannya mampu menjawab puzzle ini terkait kematian? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya.
Mantap. Nah, saya ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra ini kalau, ke Bang Darmawan dulu. Bang Darmawan, Anda siap ya dan tim untuk membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya? Siap. Siap, mantap. Nah, kalau ke Mbak Cassandra, Mbak, ini saya harus baca nih. Apakah dugaan kebohongan di awal kasus ini sudah terlalu kasat mata, Mbak? Kebohongan siapa? Nah, saya tidak tahu. Oh. Karena kembali lagi harus dijawab nih, kebohongan siapa yang berbohong di sini kan. Jadi baru bisa dijawab. Nah, Oke. artinya berarti jawabannya adalah tergantung siapa yang ditanyakan. Oke, nah kalau ke Bang Andi, Bang, ini Polri hari ini seberapa percaya Anda dengan Polri dengan penanganan kasus ini? Dalam kasus ini Iya, Sutrimo. harus tuntas. Harus tuntas. Percaya nggak? Itu konsekuensinya terhadap kepolisian sendiri. Tekanan dari publik adalah ini harus tuntas. Baik. Kira-kira begitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya hargai semuanya pendapatnya ya. Karena gini, kita tadi equality before the law ya, bersama depan hukum ya. Baik itu siapapun yang ada dalam proses ini. Terima kasih semuanya sudah berpendapat dan juga memberikan kita masukan. Dan semoga pemirsa yang nonton ini juga makin pinter, makin bijaksana dalam menentukan tadi asumsi ataupun ya tadi kebijakan dan hal-hal lain, biar kita sama-sama kawal kasus ini, biar yang benar memang harus benar dan yang salah memang harus salah. Dan pemirsa, kematian almarhum Sutrimo adalah ujian narasi forensik, sementara proses hukum dugaan korupsi dan TPPU yang dihadapi Febri Adriansyah adalah ujian integritas kekuasaan. Keduanya ini nggak boleh saling mengaburkan. Dan terima kasih kepada narasumber kita. Saya Harjuno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di arena politik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Mbak Cassandra, terima kasih banyak. Jadi yang Bang. bohong, Pak.